Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan mahasiswa-mahasiswi UMPR. Kali ini ada Wanda di sini di podcast Visip. Dan kali ini Wanda udah bareng 3 kaprodi yang keren-keren banget. Di sini ada yang paling cantik, ada Bu Mita. Halo, selamat siang Bu Mita. Siang. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia ya. Selanjutnya ada Kaprodi Ilmu Komunikasi, Bapak Junaidi. Halo, selamat siang Pak. Siang. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Sehat, kuat gitu. Baik, yang terakhir ada Kepala Prodi MAP Bapak Novianto Eko Wibowo. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Wanda. Ya, aduh. Saya berasa agak gimana dipanggil Mbak ya. Baik Pak kabarnya? Alhamdulillah masih awet muda. Wah. Baik hari ini, wah. Ceria. Baik, pembahasan kita hari ini tentang penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Visipol UMPR nih Pak. Mungkin satu hal pertama yang ingin Wanda tanyakan sampai saat ini nih ya, Pak, Bu, ada dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran 2022 dan 2023 ini udah ada berapa nih jumlah calon mahasiswa yang mendaftarkan di Visipol? Mungkin boleh dari administrasi negara dulu. Kalau prodi administrasi negara ini kan gelombang pertama itu kemarin sekitar 72. Nah, kemudian di gelombang kedua ini ada sekitar 84. 84. Ya. Iya berarti sudah lumayan ya Bu ya. Ini masih proses. Masih proses juga. Proses penerimaan gelombang kedua. Baik. Untuk kalau prodi ilmu komunikasi nih Pak, sejauh ini udah ada berapa jumlahnya? Kalau komunikasi sampai sekarang gelombang pertama itu ada 21. 21. Kemudian gelombang 2 itu ada 52. 52. Saya lupa berapa itulah. 51 tambah 52 tambah 21 ya 70-an ya. 70-an. Dari target ya 100 ya. Kalau ada berapa target yang kemarin? Kemarin sekitar 200. Sekitar 200 ya. 50% sudah. 50% ini sudah. ya. Baik. Sudah tercukupi. Iya, Baik. cukup. Selanjutnya program studi MAP nih Pak. Untuk sejauh ini sudah ada berapa jumlah mahasiswa yang mendaftar? Kalau di MAP itu dia kalau teman-teman kan pakai gelombang ya provinsi. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kalau di Magister Administrasi Publik itu kita buka sepanjang waktu. Artinya selama 2 semester itu ya kita buka terus untuk pendaftaran mahasiswa itu. Dan sampai terakhir ya, informasi terakhir itu sekitar 70 orang calon mahasiswa di prodi MAP itu sudah mendaftar ya di MAP. Siap. Baik. Tadi kita udah ngomongin tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ya Pak Bu. Dan kalau dibandingkan nih sama tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada peningkatan ya dari kenaikan jumlah peminat Visipol ini terbilang memang cukup signifikan gitu. Nah tapi hal ini dari Bapak Ibu sekalian memandangnya bagaimana nih? Apakah ini sesuatu keuntungan atau juga jadi tantangan begitu? Mungkin boleh Ibu Mita dulu? Oke. Silakan Pak Junai. Ya ini sebuah tantangan ya. Sepertinya kami semua prodi ini diberi target ya. Diberi target. Diberi target dari universitas. Kalau di ilmu komunikasi itu kan ditargetkan 100. Ya, itu ada sekitar ya mudah-mudahan yang gelombang 2 ini semua mendaftar ya. Karena sahnya itu sebagai mahasiswa ketika itu sudah registrasi. Katakanlah 50, ya mudah-mudahan kalau registrasi 50 berarti sudah 70-an. Berarti gelombang 3 termasuk Pandaiwan Service itu saya punya PR sekitar 30-an lagi. Sekitar 30-an lagi ya Pak. Kalau dibandingkan tahun yang lewat itu hanya berapa ya? 60-an ya. 2 ruangan. Iya. Kali ini sebuah tantangan. Sebuah tantangan. Tapi optimis ya. Karena selain kita ketemu sama orang-orang baru, kita juga ketemu sama karakter mahasiswa yang baru-baru juga ya Pak ya. Iya. Baik. Kalau Bapak Novianto nih Pak sendiri melihat dari perkembangan jumlah yang signifikan ini bagaimana Pak?
Kalau kita sih melihatnya dengan penuh rasa syukur ya sebenarnya Prof ya. Itu yang utama kemarin. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Masya Allah. tambahkan gitu. Masya Allah. Nah, jadi dari apa namanya rasa syukur ini mudah-mudahan juga kita selalu berharap jumlah mahasiswa di setiap program studi di Universitas Muhammadiyah terkhusus di Visipol itu masih terus bisa bertambah. Iya. Nah, karena kita juga optimis seperti disampaikan oleh Pak Junai tadi bahwa kita punya sesuatu yang bisa dijual ya di masyarakat di luar sana ya, sehingga untuk kedepannya memang untuk target-target yang ditetapkan dari setiap program studi kita yakin kalau bisa tercapai. Kalau di MAP sendiri dengan angka 70 itu sebenarnya sudah melampaui daripada tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya untuk di Magister Administrasi Publik itu penerimaannya kan dulu satu tahun di dua semester ya. Jadi dua kali penerimaan diganjil dan genap. Diganjil dan genap itu rata-rata kita dapat 60 mahasiswa. Nah, untuk tahun ini kita sudah di angka ya 60 lebih kan begitu. Artinya tantangannya ke depan apakah kemudian kita bisa nih menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru di semester genap. Kalau memang di semester genap itu kita bisa terima, mungkin ada peluang lagi untuk kita kemudian menambah jumlah mahasiswa di tahun akademik 2022-2023 ya Prof ya. Jadi kita masih menunggu peluang untuk penerimaan di semester genap itu. Baik. Tadi Anda sempat mendengar tentang nilai visipnya, Pak, nilai dari fakultas ini sendiri. Mungkin boleh dong Pak kasih tahu alasan kenapa nih calon-calon mahasiswa ini harus pilih visip. Mungkin boleh, Ibu Mita silahkan. Baik, mengapa ya mahasiswa itu harus memilih visip? Iya. Yang pertama dulu kan akreditasinya ya. Akreditasinya sudah terakreditasi. Dan itu di ilmu administrasi negara itu kan ada akreditasi A, kemudian di ilmu komunikasi itu ada B, kemudian di magisternya ada A gitu ya, magister administrasi publik. Itu alasan pertama mengapa kuliah di MP. Kemudian yang kedua juga alasan lain adalah banyaknya beasiswa yang ditawarkan oleh universitas kepada para mahasiswa, baik itu di tingkat lokal Palangkaraya ataupun di luar Palangkaraya. Baik. Jadi buat kalian yang sedang di tahun ajaran baru ini lagi pengen nih masuk UMP, wajib banget Bu ya masuk visip. Iya, ada ilmu komunikasi juga, ada administrasi negara, dan ada magister administrasi publik juga. Baik, untuk menggayat nih Pak Bu, untuk menggayat para peminat Visipol, fasilitas apa aja nih yang disediakan di fakultas ini? Boleh, Bapak Junaidi? Silahkan. Terutama saya pikir kalau di Visip semuanya sudah disiapkan. Di administrasi negara juga mungkin bisa dijelaskan Bu Mita. Ada beberapa fasilitas yang kita siapkan dengan misalnya seperti ruangan yang representatif ya. Tidak kalah kita misalnya ada LCD gitu ya, ada AC walaupun AC-nya hybrid ya. Ada kipas angin, ada AC. Ada juga AC alamnya. Lengkap, iya benar. Itu kita menyiapkan fasilitas yang membuat mahasiswa itu nyaman. Selain itu ada internet juga ya. Internet kalau sebenarnya gratis itu internetnya disiapkan. Cuma kadang-kadang mahasiswa yang tidak tahu ini yang internet yang mana yang gratis gitu kan. Karena ada dia ke1, 2, 3 gitu kan. Nah kemudian untuk di komunikasi itu kan semi vokasi dia. Selain teori kan ada praktikum. Nah kita di ilmu komunikasi sudah menyiapkan beberapa tempat praktikum. Katakanlah seperti untuk penyiaran ada radio kita, walaupun sekarang belum maksimal untuk bisa penyiaran karena terbentur jarak dengan bandara. Kemudian ada podcast ini sendiri. Kemudian kita memiliki beberapa peralatan video dan kamera ya. Nanti yang barangkali bisa dipakai mahasiswa untuk melakukan
melakukan praktik-praktik. Baik. Itu berarti tadi ada juga ya Pak fasilitas-fasilitas yang bisa disesuaikan dengan bakat dan minat mahasiswanya. Benar. Itu kalau dari ilmu komunikasi apa? Mungkin Wanda boleh tanya ke administrasi negara dan administrasi publik, fasilitas apa aja nih yang sekiranya bisa menyesuaikan dengan minat mahasiswanya? Oke, baik. Untuk fasilitas banyak ya yang ditawarkan oleh FISIP ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Gitu ya, secara umum gitu ya, sarana prasarana sudah sangat memadai di sini. Kemudian juga ada lab, kalau di ilmu administrasi negara itu ada yang namanya lab politik dan kebijakan publik. Yang mana lab itu bisa digunakan oleh mahasiswa ilmu administrasi negara untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara. Kemudian juga fasilitas lain itu tadi terkait sarana prasarana, terkait dengan kegiatan lain gitu ya, fasilitas dalam hal kegiatan. Nah itu ada banyak juga gitu ya, yang mana sekarang ini kan program dari pemerintah itu kan terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah itu juga adalah salah satu fasilitas yang dimiliki atau yang dipunyai oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara, yang mana setiap mahasiswa yang ada di lingkungan ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi ataupun lain sebagainya itu boleh gitu ya, boleh ikut kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri. Karena sekarang kan khususnya di Atna itu sudah lumayan banyak gitu ya untuk peminatnya terkait dengan MBKM itu sendiri. Baik. Oh ya, kemarin ada satu mahasiswa yang berangkat ke Spanyol. Kalau boleh tahu siapa tuh namanya? Itu Anjar Sasmito. Itu juga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wow, keren banget. Iya. Ada lagi Bu? Itu aja. Nanti ditambah kenapa? Baik. Iya, boleh Bapak Novianto? Kalau untuk fasilitas sebenarnya kurang lebih sama ya, karena kampus ini kan kampus yang terintegrasi. Artinya semua sarana prasarana dan fasilitas itu kurang lebih sama dan bisa digunakan oleh setiap program studi ya. Setiap program studi. Ada beberapa yang memang spesifik di Magister Administrasi Publik. Kalau di Magister Administrasi Publik itu kita juga masih ya hari ini menyelenggarakan perkuliahan itu dengan model blended learning itu. Iya. Jadi kita juga mencoba memfasilitasi teman-teman calon mahasiswa yang dia berada di luar daerah, di luar kota Palangkaraya, di luar kota Palangkaraya. Dan kemudian juga sarana prasarana berkaitan dengan proses perkuliahan itu juga sangat memadai ya di Visipol ini, semua sarana prasarananya tersedia sehingga sangat mendukung sekali untuk proses pembelajaran blended learning itu, dan juga kurikulumnya pun sudah kita sesuaikan dengan konsep blended learning. Nah, selain itu juga di Magister Administrasi Publik itu kita punya program pendampingan untuk pendampingan mahasiswa. Karena kan yang jadi kendala setiap mahasiswa itu biasanya ada pada persoalan tugas akhir. Oh iya. Jadi banyak mahasiswa itu yang kemudian dia bagus secara akademik ya, di setiap mata kuliah dia lulus, tetapi yang terjadi di akhir semester, di akhir perkuliahan masa studinya itu adalah di tugas akhirnya ada kendala dalam menentukan topik penelitian dan sebagainya. Nah, Dekan itu membentuk sebuah tim ya, tim pendamping mahasiswa. Nah, jadi tim itu yang kemudian akan mendampingi mahasiswa dalam hal penelitian sejak awal. Sejak awal mahasiswa itu masuk sudah ditetapkan timnya, dan setiap riset penelitian dosen itu berusaha untuk melibatkan teman-teman mahasiswa. Jadi karena di magister itu kan cuma 16 bulan waktu efektif perkuliahan kalau kita hitung ya, 4 semester itu. Jadi kalau tiba-tiba nanti itu kan tidak terasa dua tahun ini ya, tiba-tiba sudah nyusun tugas akhir, akhirnya mahasiswanya kaget. Nah, sehingga ketika memang mahasiswa itu dilibatkan dikenalkan dalam proses penelitian sejak awal, mereka di akhir semester itu bisa
sudah siap dengan tugas akhir mereka. Baik. Sehingga kita bisa mencapai target lulus tepat waktu di 4 semester itu. Baik. Nah, terakhir juga kemarin kita dapat hibah ya, Liga program PKKM Kampus Merdeka itu. Kita salah satu universitas perguruan tinggi dan program studi yang mendapatkan hibah itu dari kementerian. Dan di dalam program hibah itu kita akan membuat yang namanya atau mengembangkan laboratorium ilmu pemerintahan. Wow. Nah, laboratorium ilmu pemerintahan itu nanti yang support untuk membekali kemampuan dan kompetensi teman-teman mahasiswa di bidang administrasi publik dalam proses pengelolaan tata kelola pelayanan publik di sektor pemerintahan. Nah, jadi nanti itu akan memberikan manfaat yang lebih ekstra lah untuk teman-teman mahasiswa. Kepada teman-teman mahasiswa. Baik. Wah, luar biasa sekali. Saya berkesempatan hari ini untuk mendengarkan tadi ada fasilitas yang lengkap juga dari ilmu komunikasi, administrasi negara, dan magister administrasi publik. Kalau ditinjau dari sisi perkuliahan mungkin sudah lengkap ya Pak fasilitasnya. Tapi kalau kita lihat lagi nih Pak dari segi mahasiswa, salah satu hal yang paling besar itu biasanya yang membatasi mereka untuk bisa berkuliah adalah tentang biaya, ya kan Pak, tentang ekonomi gitu. Mungkin boleh dong Pak, Bu juga dikasih tahu nih beasiswa apa aja yang tersedia khususnya di FISIP sendiri. Baik, silakan Bu Minta. Terkait beasiswa ada banyak beasiswa gitu ya. Yang pertama itu adalah beasiswa KIP. KIP, baik. Itu KIP, kemudian beasiswa Duafa. Ya. Kemudian ada beasiswa tahfiz Quran itu. Kemudian ada beasiswa Bank Indonesia. Iya, beasiswa Indonesia. Kemudian juga ada beasiswa itu masih nggak prof yang PPA itu, peningkatan prestasi akademik. Sepertinya sudah nggak lagi. Sudah nggak ada ya. Baik. Iya itu ya. Dan itu beasiswa yang full dari awal sampai akhir atau bagaimana Pak? Kalau KIP itu yang full. Oh yang full ya. Kalau untuk Duafa dan itu sampai selesai juga. Sampai selesai juga. Sampai selesai 4 tahun gitu kan. Iya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang ingin daftar ke UMPR udah punya skill dan udah punya hafalan juga nih Pak tentang Al-Qur'an, berarti sangat bisa dibiayai kuliahnya. Misalnya ya. Iya, baik. Oke, terakhir Wanda tadi dengar beasiswa Bank Indonesia. Kalau itu persyaratannya bagaimana, Pak? Untuk Bank Indonesia itu kan per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya, 1 juta per bulan. Jadi selama 6 bulan. Persyaratannya mereka itu harus aktif. Harus aktif dulu. Ya, dalam seperti Jambi itu ya. Iya. Itu ada komunitasnya untuk kegiatan-kegiatan setiap bulan. Baik. Alhamdulillah kita barangkali satu-satunya kampus swasta yang dapat beasiswa itu ya, selebihnya yang dari negeri ada dari UNPAR, dari IAIN. Kalau untuk swasta alhamdulillah dari UMPR. Dari UMPR, alhamdulillah Pak ya. Ya kemarin ada beasiswa itu yang PKUM. Wah, ya. Apa itu? Dari pendidikan kader ulama. Pendidikan kader ulama. Kader ulama ya. Itu. Iya, dan itu juga full dari awal sampai akhir ya, Bu? Iya. Ya. Cuma pembiayanya dari kalangan Muhammadiyah. Dari kalangan Muhammadiyah. Baik. Kalau itu tadi beasiswa dari sarjana S1 ya. Kalau dari magister sendiri ada apa aja, Pak? Tugas akhir mungkin. Kalau di magister ini beasiswanya beasiswa orang tua mungkin. Sebagian besar memang mahasiswa di magister itu Mbak Wanda dia rata-rata adalah ASN ya. Ada rata-rata teman-teman ASN, pejabat publik, pejabat daerah, teman-teman di sekretariat dewan ya, ataupun anggota DPR. Kemudian ada juga kepala daerah ya, yang ikut studi kita di Magister Administrasi Publik. Dan memang untuk slot beasiswa itu sendiri memang sampai saat ini itu ada tapi tidak diperuntukkan untuk publik ya. Jadi untuk internal. Jadi dan itu sifatnya adalah beasiswa peningkatan kapasitas SDM aja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi ada beberapa memang
staff ya, pegawai, karyawan yang bahasanya mungkin berprestasi, nah itu diberikan kesempatan untuk studi lanjut di Magister Administrasi Publik dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tadi. Nah tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa, nah ini biasanya kita kembalikan juga kepada kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Nah yang dilakukan oleh Visipol MPR dan juga Prodi MAP ini, kita intens nih mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah nanti tindak lanjut dari kerjasama MOU dan juga PKS itulah nanti yang bisa kita negosiasikan dengan kepala daerah masing-masing. Apakah di dalam bunyi kerjasama itu nanti ada semacam bantuan pendidikan untuk teman-teman yang studi di Magister Administrasi Publik, nah itu nanti diatur dalam perjanjian kerjasama itu. Sementara seperti itu, ada di beberapa kabupaten yang sudah ini profnya bantuan pelaksanaan tugas akhirnya misalnya, untuk tugas akhir ada bantuan. Itu. Tapi kalau untuk di biaya yang full dari awal sampai akhir itu tidak ada. Tetapi kami juga membuka peluang untuk untuk calon mahasiswa. Misalnya ini Mbak Wanda pengen lanjut di MAP. Tapi nggak ada biaya kuliah ya Prof ya. Maka Mbak Wanda cukup membawa calon mahasiswa 15 orang. Antarkan ke kami ya di pendaftaran di Baka. Maka nanti kami akan bisa fasilitasi Mbak Wanda untuk lanjut studi di MAP sampai selesai. Gratis ya. Gratis. Tapi harus 15 ya. Tapi harus minimal 15 orang. Kalau nego 9 orang boleh nggak? Ya udah langsung mungkin kita atur ini. Diatur ya. Itu adalah bentuk-bentuk strategi ya promosi kita karena semakin banyak orang yang berkontribusi untuk bergerak mencari mahasiswa. Itu juga akan semakin membantu membantu kita di tim program studi dan juga di tim promosi Universitas Muhammadiyah. Baik. Kali ini sudah ada kita bahas juga tentang fasilitas tadi, tentang beasiswa juga yang pastinya kita bersama-sama bersinergi untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas nantinya. Mungkin boleh dong Pak kasih tahu juga ke teman-teman podcast Visip apa nih Pak yang membedakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini dengan fakultas lainnya dalam menciptakan lulusan mahasiswa yang berkualitas. Baik, mulai dari mana? Ayo. Mungkin boleh dari Bu Mita dulu. Apa Junai dulu? Backup ya Bu. Gak enak kan yang muda mendulu yang tua. Ya, kalau kita lihat begini. Setiap program studi punya ciri khas sendiri, punya keunggulan sendiri gitu ya. Nah, kalau di program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, pertama itu kan dia punya seperti Pak Anto tadi bilang ada kerjasama. Nah, kita ada juga kerjasama. Mungkin Bu Mita nanti menjelaskan ya, kerjasama dengan luar negeri. Saya pernah ke Bangkok, Kuala Lumpur, itu nanti Bu Mita ya. Kalau saya dari sisi komunikasinya, boleh dikatakan bahwa program studi ilmu komunikasi di UMPR ini satu-satunya yang murni di Kalimantan Tengah. Di lain belum ada, di UMPR belum ada. Nah, jadi kita harapkan barangkali ini sekalian menjawab bahwa nanti jangan mau jadi apa gitu ya. Apa keunggulannya, kompetensinya ya. Barangkali itu kita menyiapkan tenaga kehumasan PR ya kalau di swasta, kalau di kehumasan itu di instansi. Karena kita lihat salah satu dasar mendirikan program studi komunikasi ini bahwa kita melihat kebutuhan tenaga kehumasan ini sangat diperlukan. Kita melakukan survei, ternyata tenaga kehumasan itu sangat jarang sekarang ini yang dari komunikasi, artinya belum tersedia dari komunikasi. Nah, peluang itu yang kami tangkap dengan beberapa penggabungan antara teori dan vokasi. Kita harapkan kita bisa menyiapkan tenaga kehumasan yang dibutuhkan, karena semua instansi itu di dinas-dinas, di Polri, di TNI juga perlu tenaga kehumasan. Kemudian tenaga PR juga di beberapa perusahaan swasta, BUMN dan lainnya. Selain memang fokus kita juga ke
jurnalistik dan broadcasting gitu ya. Iya. Nah barangkali itu yang kami tawarkan ya. Baik. Kami tawarkan kepada calon-calon mahasiswa kalau Anda berminat jadi tenaga VR kehumasan yang handal, jadi jurnalis yang mumpuni, kemudian baik. jadi penyiar. Ya, mari kami tunggu gitu ya. Dia mau komunikasi ya Pak. Iya, siap. Baik. Dan kalau tambahan dari Bu Minta, silakan. Oh ya. Pak, silakan. Jadi kalau ini ya, ada yang bisa kita jual dan juga membedakan dengan fakultas atau program studi lain. Sebenarnya karakteristik program studi itu juga memang berbeda, sehingga dia menghasilkan lulusan yang berbeda. Nah, kalau di administrasi publik itu memang rata-rata ya sebagian besar alumni kita itu bekerja pada sektor publik ya. Jadi di organisasi publik, di organisasi milik pemerintah, baik itu di pemerintah daerah ya ataupun ya ada yang kemudian menjadi praktisi di berbagai bidang, ada yang menjadi komisioner di KPU, Bawaslu, ataupun ada yang bergelut menjadi praktisi di DPRD ya, jadi anggota dewan, bahkan ada yang sampai kepala daerah ya. Nah itu adalah lulusan-lulusan dari administrasi publik, baik yang S1 maupun yang S2. Nah banyak juga program-program yang sebenarnya juga kita kita coba hidupkan kembali di pasca pandemi ini ya. Dulu seperti disinggung oleh Prof atau Pak Junai tadi ya, itu ada program magang luar negeri ya. Nah itu dulu kegiatan magang luar negeri itu sempat berjalan beberapa tahun ya. Cuman karena pandemi terakhir itu kalau tidak salah kita berangkatkan teman-teman mahasiswa itu di Kuala Lumpur ya, kalau tidak salah Kuala Lumpur terakhir itu hanya sempat 2 minggu. Setelah itu pandemi, kemudian teman-teman mahasiswa dipulangkan. Seharusnya mereka 2 bulan di sana. Iya, sudah 2 bulan. Nah, jadi dipulangkan. Nah, ini juga akan memberikan pengalaman berbeda untuk masing-masing calon mahasiswa. Kalau dia di administrasi publik, dia punya kesempatan untuk kemudian melaksanakan magang di kedutaan ya ataupun kantor konsulat jenderal di beberapa negara di Asia, di Asia Tenggara khususnya itu. Nah ini juga Dekan Visip ini kan sekarang sedang membangun komunikasi ya dengan beberapa mitra Dudi ya, dunia kerja, dunia industri, dengan beberapa BUMN dan kantor-kantor kementerian terkait dengan kegiatan magang mahasiswa juga. Nah jadi nanti kita berharap bahwa akan ada kegiatan magang, kegiatan yang sifatnya praktek mahasiswa itu skalanya nasional, skala nasional. Jadi apakah nanti teman-teman itu bisa ditempatkan di kantor-kantor kementerian atau di BUMN pusat ya, ataupun juga di kantor MPR, DPR RI kan, itu juga bisa memberikan pengalaman yang lebih menarik untuk teman-teman mahasiswa. Itu juga yang sedang dibangun oleh teman-teman di fakultas dan juga di program studi. Baik. Mungkin dari Bu Mita ada tambahan? Oke. Apa tadi pertanyaannya? yang membedakan. Ya, yang membedakan ya dari yang lain. Yang pertama mungkin terkait dengan perkuliahan di ilmu administrasi negara itu kan fleksibel ya. Kemudian juga dosennya juga banyak dosen muda, dan juga ada dosen senior. Kemudian juga yang lain terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah itu juga banyak di FISIP itu. Kemudian juga kerjasama juga banyak gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Junai gitu ya. Kita itu ada kerjasama dengan pusat gitu ya. Kemudian ada dengan pemerintah luar negeri itu. Kemudian ada di tingkat lokal Kalimantan Tengah itu. Kemudian juga tadi di awal sudah saya sebutkan salah satu contoh nyata gitu ya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan itu. Misalkan si Anjar ya, Anjar Sismito itu kan berangkat ke Spanyol. Kemudian juga ada Iqbal Zulkarnain ya,
ikut pertukaran pemuda antar provinsi. Kemudian sebelum itu juga banyak gitu ya, ada Pilmapres ya kemarin ya. Nah, Pilmapres juga ilmu komunikasi itu siapa kemarin juara satu, Prof? Si Baik. Nah, Baik itu juga kemarin juara satu gitu. Jadi itu adalah bentuk yang kami bisa promosikan kepada kawan-kawan atau masyarakat di luar sana gitu ya. Ada mahasiswa, kegiatan kemahasiswaannya, kemudian bagaimana proses perkuliahannya, kemudian bentuk kerjasama dan lain-lain yang bisa memberikan ruang gitu ya untuk mahasiswa itu bisa berkancah atau bisa berprestasi itu di tingkat nasional ataupun internasional. Iya, baik. Amin ya Bu, semoga tadi visi misinya juga dan program-programnya juga semoga bisa berjalan lancar ya Pak ya. Iya, sampai akhir. Dan pastinya kalau berbicara mahasiswa yang berkualitas ini pasti kita berbicara tentang mahasiswa yang memiliki kompetensi setelah lulus. Kalau tadi Pak Junai mungkin sudah berbicara sedikit ya Pak tentang kompetensi-kompetensi apa saja yang ada di ilmu komunikasi. Mungkin dari Bapak Novianto bisa menjelaskan apa saja nih Pak kompetensi yang didapatkan? Oke, kalau di Magister Administrasi Publik itu kita memang sesuai dengan visi dan misi capaian pembelajaran di program studi itu mahasiswa itu nantinya akan mendapatkan pemahaman kompetensi mereka itu di bidang di bidang pelayanan publik dan juga kebijakan publik ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa itu dia punya keahlian yang spesifik memang itu nanti pada bidang-bidang kebijakan publik dan juga pelayanan publik itu ya, jadi bagaimana kemudian menyelenggarakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik ya, yang representatif, yang kemudian berkomitmen dan berintegrasi ya, itu juga menjadi bagian daripada tujuan kami di program studi ya, untuk menghasilkan teman-teman mahasiswa yang nantinya memiliki kompetensi itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah target kami itu adalah pada pembentukan karakter sih sebenarnya, karakter mahasiswa, karakter alumni ya, depan itu yang nantinya akan membawa nama besar ya, alma mater Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu, sehingga apapun yang dilakukan dan mereka berikan kontribusi kepada daerah dan juga masyarakat di luar sana itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Itu yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, dan alhamdulillah sampai hari ini kita selalu mendapatkan kabar gembira gitu ya, bahwa setiap alumni kita itu alhamdulillah mendapatkan posisi-posisi yang strategis di masyarakat maupun di dalam struktur birokrasi pemerintahan. Artinya kita menyadari bahwa satu ya, memang secara kepribadian, secara personal, mahasiswa atau alumni ini dia memang memiliki kompetensi di bidang itu. Ya. Yang kedua juga efek-efek dari itu adalah pada akhirnya kita juga mendapatkan manfaat bahwa kita sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, membekali teman-teman mahasiswa dengan ilmu dan pengetahuan di bidang administrasi publik itu juga mendapatkan manfaat dari itu. Artinya alumni-alumni kita, lulusan kita itu mendapatkan tempat dan kepercayaan di tengah masyarakat. Jadi kalau di Magister Administrasi Publik fokus kita adalah kepada konsentrasinya di kebijakan publik dan juga manajemen pelayanan publik itu. Iya, baik. Dari Magister Administrasi Publik kita beralih nih, mungkin bisa ke administrasi negara nih Bu. Kompetensinya yang didapatkan oleh mahasiswa apa saja? Oke, baik. Untuk kompetensi yang dimiliki oleh ilmu administrasi negara itu tidak ada berbeda dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan mahasiswa di S2 MAP. Karena kedua prodi ini adalah terintegrasi. Baik, kompetensi yang pertama tadi adalah terkait bagaimana mahasiswa itu mempunyai keahlian di bidang manajemen pelayanan publik itu, kemudian juga kebijakan publik, lalu juga terkait dengan kepemimpinan, gitu ya, lalu ada ilmu-ilmu organisasi, kemudian
pokoknya yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik itu sendiri. Kemudian yang lain juga kompetensi yang lain juga adalah bagaimana mahasiswa itu mempunyai semangat kewirausahaan itu sendiri, tidak sesuai dengan visi misi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya, oke. Mungkin dari Pak Junai, Pak mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang kompetensi apa aja nih Pak yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, tadi sudah saya sampaikan gambaran, tapi untuk lebih detailnya ya, kita sebenarnya menyiapkan ini ya, ada beberapa bidang, misalnya seperti bidang broadcasting, penyiaran iya. Itu kita bagi lagi, ada televisi, kemudian ada radio. Ya. Kalau Mbak Wanda ini kan sebelum masuk komunikasi memang sudah bisa menyiar ya. Mudah-mudahan setelah di komunikasi lebih hebat lagi. Amin. Ya, jadi penyiar handal ya. Amin. Kemudian di televisi, mata-mata kuliah kita mendukung ke sana. Kemudian ada praktikumnya juga ya. Kemudian di bidang jurnalistik beberapa bidang itu kebetulan beberapa dosen juga memang jurnalis ya. Jadi kalau jurnalis mudah-mudahan yang mampu melahirkan jurnalis-jurnalis yang handal, punya kompetensi, punya idealisme juga ya. Nah, kemudian dari PR dan pemasaran seperti saya katakan tadi, dan mudah-mudahan bisa menyiapkan tenaga-tenaga siap pakai di bidang kehumasan. Kemudian kompetensi lain seperti public speaking ya kan, punya kemampuan untuk public speaking. Kemudian di dalam bisnis, komunikasi bisnis juga, seperti bisnis online segala ya, sangat luas. Kemudian misalnya ada juga yang 1-2 orang barangkali nanti yang berminat seperti konsultan ya, komunikasi politik komunikasi gitu, politik ya sangat luas ya. Ya mudah-mudahan ya dengan selalu meningkat ya dari tenaga dosennya juga, kemudian kegiatan-kegiatan seperti workshop maupun praktikum itu yang lebih diperkuat untuk menyangkut kebutuhan. Baik. Berarti udah lengkap banget nih ya Pak Bu, dan kompetensi yang bisa didapatkan oleh lulusan-lulusan dari FISIP itu sendiri. Nah mungkin dari teman-teman yang mendengarkan podcast FISIP ini mulai penasaran dan mulai pengen cari tahu nih, sampai kapan sih kira-kira masih dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru ini sendiri? Sampai kapan ya Bu? Agustus. Sampai Agustus. Baik. Artinya masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya? Iya. Jadi segera siapkan berkas kalian. Langsung saja ke UMPR dan bergabung bersama kita di FISIP ya Pak ya. Baik. Mungkin terakhir Wanda boleh dong dengar harapan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke depannya. Mungkin boleh dari Bapak Novianto dulu Pak. Oke, baik Mbak Wanda. Kalau bicara masalah harapan, kan bicara masalah doa ya. Ada harapan dan doa, dan mudah-mudahan bisa diaminkan bersama-sama ya oleh semua yang kemudian menyaksikan podcast ini. Kita selalu berharap bahwa FISIP ini ke depannya, baik itu FISIP maupun Universitas Muhammadiyah Palangkaraya secara umum itu tetap bisa menjadi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat di Kalimantan Tengah terutama ya. Karena tanpa kepercayaan dari masyarakat di Kalimantan Tengah, mungkin pada saat ini Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini tidak akan menjadi apa-apa seperti itu ya. Kita sangat berterima kasih ya kepada masyarakat yang kemudian telah memberikan kepercayaan kepada kampus ini, sehingga kampus ini juga bisa menjadi lebih percaya diri ya, karena modal percaya diri itulah yang kemudian menjadikan kita itu lebih berani untuk melakukan hal apapun gitu ya. Nah, sehingga kita juga bisa mencapai beberapa prestasi yang kemudian mungkin belum bisa dicapai oleh kampus-kampus yang ada di Kalimantan Tengah. Kita selalu optimis untuk itu. Dan kami juga selalu berharap bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan juga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini ke depannya bisa menjadi fakultas yang bukan hanya dikenal di masyarakat Kalimantan Tengah, tetapi mulai merambat menjadi kampus yang juga digemari oleh masyarakat di Kalimantan, mulai jadi akan seperti itu. Hari ini sudah mulai ada sinyal-sinyal bahwa
ada beberapa mahasiswa kita yang mendaftar itu dari luar Kalimantan. Kita juga berharap kedepannya akan lebih banyak lagi calon-calon mahasiswa yang mempercayakan ya orang tuanya mempercayakan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di kampus ini, dan juga kedepannya bisa lebih besar lagi, bukan hanya di tingkat regional di Kalimantan saja, mungkin juga bisa merambah ke tingkat nasional. Nah, itu juga menjadi harapan kami sebagai tenaga pengajar ya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Itu yang kita harapkan dari kampus kita tercinta di Bawanda. Amin ya. Mungkin kalau dari Bapak Junaidi sendiri nih Pak, apa nih Pak harapannya untuk FISIP ini? Kita punya mimpi besar sebenarnya, terutama ilmu komunikasi. Karena dari 3 program studi yang ada di FISIP, 2-nya sudah unggul ya. 2-nya sudah unggul. Sudah unggul luar biasa, itu kan pencapaian yang luar biasa. Bahkan administrasi negara itu kan satu-satunya akreditasi A yang ada di perguruan tinggi swasta di Kalimantan. Nah, komunikasi ingin seperti itu. Ya, ingin mencapai mimpi seperti saudara tua. Saya anggap administrasi negara ini saudara tua dari program studi ilmu komunikasi. Kami optimis pada saatnya akan indah gitu ya. Akan indah pada waktunya ya Pak. Akan indah pada waktunya. Benar. Itu pencapaian. Tentu kita berusaha ya menggapai mimpi itu. Ya, mimpi jangan hanya diangan-angan, tapi harus digapai. Tapi harus digapai juga. Dengan kerja keras dan silaturahmi, katanya kan begitu ya. Kita siapkan dari dosen-dosennya, kemudian barangkali penambahan konsentrasi keilmuannya juga di ilmu komunikasi itu. Kemudian kita melakukan kerjasama lewat asosiasi, kemudian dengan rekan-rekan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang sudah unggul duluan seperti UMI, Ahmad Dahlan, UMM itu kan. Selain memang dengan beberapa perguruan tinggi yang terkenal yang lain, kita membuka jaringan untuk itu. Ya, supaya mimpi kita itu bukan hanya mimpi, tapi terwujud menjadi nyata. Gitu ya. Dan saya optimis itu ya. Katanya siapa yang sering bermimpi suatu saat pasti akan menjadi nyata. Wow. Itu yang saya pegang. Dan juga kita berharap ini Prof ya, semua dosen yang sedang melanjutkan studi S3 itu bisa selesai cepat. Amin, secepatnya ya Pak ya. Termasuk Pak Junai. Baik, semoga dilancarkan ya Pak ya. Amin. Baik, mungkin dari Ibu Mitasari apa nih Bu harapannya? Harapan saya secara umum ya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini ataupun secara khusus gitu ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini tetap menjadi perguruan tinggi yang selalu unggul, kemudian selalu profesional gitu ya, di mata masyarakat. Kemudian itu aja. Ada banyak harapan tentunya dari para dosen kita dan juga para kepala prodi. Semoga lancar dan semoga segera terwujud. Amin, secepatnya ya Pak ya. Dan Bunda mengucapkan juga terima kasih untuk Bu Mita, Pak Junai dan Pak Novianto juga karena udah mau meluangkan waktunya untuk berbincang di podcast FISIP kita pada hari ini. Mungkin itu saja ya, sekian dari kami berempat. Terima kasih, dan buat teman-teman mungkin yang masih kepo tentang ini itu seputar pendaftaran, boleh nanti kontak-kontak atau lihat langsung deh ke Instagramnya UMPR. Baik, mungkin Wanda pamit dan juga bintang tamu kita pada hari ini juga pamit. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.